Ini dia Iqbal Ramadan. What's up? Iya. Tapi sekarang gue melihat lo di sisi lain nih. Lo menjadi awak media kemarin. Oh. Keren tuh ya. Kalau kita lihat lo tuh anaknya 90s banget kayaknya nih. Gua ngefans banget sama era 90s sih. Why? Gua kayaknya 90s is the best era. 90-an itu tidak mengulang apa yang terjadi di 70. Iya. Kira-kira genre film favorit lo tuh yang kayak gimana? Romcom. Semenjak kayak Ali tuh gue udah gak nonton film gua. Karena gue setiap gue nonton gue kayak Lo ada rasa gitu juga ya. Bentar lagi juga ibaratnya kan kita bisa menonton Mencuri Raden Saleh nih. Gue denger lo gak pakai stuntman. Iya. Gimana? Kok bisa? Gue waktu itu mikirnya gini kayak if I die in this project, at least I'm gonna die legend. Die while shooting a film, man. Iya. Welcome, this is Opal Original Podcast. My name is Willy Winarko. Halo. Positif banget nih guys. Barengan sama gue lagi dan hari ini we got a very special guest. I love this guy, man. Gue bisa bilang ini adalah salah satu aktor favorit gue asal Indonesia. Ini dia Iqbal Ramadan. What's up? Iya. Gimana kabarnya hari ini? Good, how are you, bro? Very good. Glad to hear it. Seneng banget gue hari ini bisa ngobrol barengan sama lo sekali lagi nih ya. Film-film lo probably number one lah kalau buat gue. Waduh. Gue bukan, gue sekarang nggak pernah nervous gitu kalau gue ngomong sama orang gitu. Gue nervous sama Iqbal gitu. Gue diem aja nih gimana ya gitu ya. Tapi definitely man, I love your movies, I love your music. Thank you. Tapi sekarang gue melihat lo di sisi lain nih. Lo menjadi awak media kemarin. Keren tuh ya. Ini ya sama si Master ya? Iya, dia jadinya orang yang menginterview seorang Thor barengan sama Taika ya. Taika Waititi. Yo, gimana tuh rasanya tuh? Deg-degan gila sih. Deg-degan ya? Gue emang dari awal gue dapet tawaran itu tuh gue emang udah langsung memposisikan diri gue. Gue tahu gue bukan media, gue tahu gue bukan jurnalis. Itu yang ada di kepala gue. Gitu. Jadi begitu gue dikasih kesempatan, gue akhirnya emang langsung, gue kalau sebagai aktor ketemu sama aktor kelas Hollywood gitu, apa sih yang pengen gue tanyain? Akhirnya ya itulah yang keluar di pertanyaan gue sama mereka gitu. Nice. Mungkin cuman bentar sih, tapi what did you get out of it? Itu bentar banget. Yang gue dapet, yang pasti pengalamannya itu pertama kali gue interview filmmaker Hollywood gitu. And then gue belajar banyak banget sih tentang bagaimana sistem press junket dan juga premiere screening itu terjadi di luar negeri sih. So you guys bonded over kamera ya. Ini lucu juga karena kalau gue ngeliat Instagram lo memang banyak nih foto-foto yang menggunakan film ya jatuhnya with the context atau lo jadi pakai konteks T2 berarti sekarang. Konteks itu mainnya sekarang. Sekarang nih ya. Itu kan ya kalau bisa dibilang that's a very 90s thing gak sih? Kayak it's a very retro thing. Sekarang everybody's got a phone. Semuanya pada pakai HP, tinggal foto selesai gitu. What's so good about kayak retro gitu sih, man? Pasti ada aja orang yang kayak dia trying to be hipster. Oke. Analog kamera. Tapi gue nggak permasalahin itu sih. Gue suka sama, gue nggak tahu apa yang gue dapat dari foto itu gitu. Ini blur nggak ya? Gila ini keterangan nggak ya atau gelap nggak ya? Begitupun dengan kamera analog, begitu habis foto kan lu nggak bisa lihat nih. Benar. Jadi ya udah itu apa adanya aja gitu, kayak messy, real dan unedited, raw, itu yang gue suka sih. Suka tuh yang raw, unedited. Gitu. Itu kan Gen Z banget kan kayak real messiness gitu loh kayak. Kalau zaman dulu kan apa sih kayak rose colored life gitu ya. Kalau sekarang kan kayak semuanya ya udah tadi lu bilang lewat HP, udah semua Instastory-nya yang zoom gitu. Semuanya udah gampang sebenarnya, tapi you wanna go back to a simpler time gitu kayaknya nih. Gue ngerasa beruntung aja lahir di era yang sebenarnya semuanya udah tersedia kan. Handphone lah, ya digital kamera lah, ya internet apa segala macem. Tapi gue juga suka ngulik kayak where this was coming from gitu loh. How it was before, sebelum zaman susahnya tuh sebelum gampang tuh kayak apa sih? Gue suka sama hal itu. Makanya lo akhirnya take back nih, karena kalau kita lihat lo tuh anaknya 90s banget kayaknya nih. Gue ngefans banget sama era 90s sih. Why? Karena buat gue ini dari cerita ya, karena gue gak hidup di zaman itu kan. Buat gue kayaknya 90s is the best era yang pernah ada sih. Bukan cuman di fashionnya doang, tapi kayaknya di mobilnya juga tuh kalau gue ngeliat tuh ya. Definitely. Aduh, gimana nih mobil gelis-gelis? Kalau itu kabar tuh? baik.
si mobil sih gue nyalahin Mas Boy. Gitu. Dia beneran ngubah hidup gue sih film itu tuh, catatan si Boy. Si gelis itu, si Honda Civic Nova itu kan dipakai sama Boy. Betul. Di Boy 2 kalau nggak salah, nganterin Vera pulang Amerika terus mau ke Bandung kalau nggak salah. Terus itu mobilnya persis itu, si Civic Nova dengan velg Mugen C48. Jadi posisinya waktu itu emang lagi nyari mobil pertama. I never had a car before. Okay. Sekarang nih mobilnya lagi di restorasi. Oh, lagi restorasi lagi. Nah, kalau misalnya lo lagi di mobil gitu. Let's say lo lagi naik lo lagi naik gelis deh gitu kan. Okay. Lo lagi ada di Jakarta. What's your music? Apa yang lo dengerin? Satu lagi soal mobil tua yang gue suka karena akhirnya gue jadi main tape tua. Oh gitu. Iya, Pioneer, Alpine, nice. Apa namanya tuh? Blopang. Blopang. Iya, kayak gitu-gitu kan. Saya kira jadi belajar dan jadi mendengarkan bagaimana angkatan nyokap bokap gue dengerin musik di zaman itu. Maksudnya dengan tape, dengan kaset, CD segala macem. Jadi lumayan banyak sih dengerin CD. Kalau lo sendiri ngefans sama Pee Wee Gaskins nggak tapi? Wah, gue tuh dulu di SMP, kayaknya gue doang deh waktu itu di sekolah yang dengerin karena gue SMP tuh kan udah mulai masuk ini solo pop gitu ya, pop artis solois gitu. Udah nggak terlalu banyak kayaknya yang dengerin emo, pop punk gitu. But then I grew up in that scene. Lo di sini tuh. Iya, gue suka banget. Gue nggak ke festival atau nongkrong sama anak-anak emo sih, tapi gue suka banget sama band-band popang, emo, pop rock saat itu gitu, termasuk ya Pee Wee Gaskins. Masalahnya lo bukan cuma suka tapi lo masuk ke situ. Nah, itu gitu. Iya, itu lucu sih. Itu sempet jadi bahasan gak sih? Ya lumayan gitu, kan? Diomongin sama orang-orang jatuhnya kan. Iya, gara-gara emang gue kenal sama Kak Doci. And then ada kedekatan lah waktu itu, kayak sempet cover lagu bareng apa segala macam, ngobrol gitu-gitu. Terus gue waktu itu kayaknya lagi kayaknya ada yang gue main bass gitu kan kalau nggak salah. Iya. Kayak gue abis syuting di Dilan deh gitu. Karena di Bandung, terus mereka manggung, terus Kak Doci kayak apa gue yang liat kayak Kak dulu di Bandung manggung, terus dia yang kayak iya gue kelar syuting gue main ya. Terus abis itu pas lagi di backstage, terus dia yang kayak lu mau main selagu nggak? Terus gue kayak anjing gila, gue nggak hafal, gampang udah gue kasih tahu, abis itu diajarin bentar doang, terus ya udah abis itu gue manggung main bassnya gitu buat dia. Gue kayak living childhood dream gitu loh, main gila sih itu. Karena mereka tuh hero gue. Yeah, man, definitely. Pee Wee Gaskins tuh hero gue, terus bisa main sama mereka tuh gue kayak sampai dikira band member lagi. Oh nah itu. Iya. Tapi itu enggak ya. I wish ya. Iya. Tapi ya for that moment in time kita semua mengira bahwa kayak kena deh. Iya. Oke, kalau musik nih kita tadi kan kalau misalnya lo lagi ada di jalanan, lo lagi pengen dengerin musik gitu. Gue pengen nanya nih, kasih dong kita 3 lagu Iqbal yang bikin lo keluar dari bad mood lo. 3 lagu yang bikin gue keluar dari bad mood. Kayaknya yang pertama muncul di kepala Fru Fru yang Flix. Oke. Kenapa tuh? Karena gue suka sama Imogen Heap. Terus abis itu gara-gara Imogen Heap, abis itu ke Fru Fru. Masuk. And then Golden, tapi gue lupa nyanyi Jill Scott gitu. Iya kayak Jill Scott itu. Jill Scott, iya benar. Jill Scott. Golden, Jill Scott. Satu lagi Around the World, Daft Punk. Oke. Why kalau Daft Punk kenapa tuh? Gak tahu, itu kayak anthem aja. Iya, kayak ya? anthem itu loh buat gue sih. Oke. Ini berarti mungkin buat teman-teman yang suka sama Iqbal udah tahu nih berarti. Oke, this is your reference. It's so hard though buat ngasih 3 doang tuh kayak gue salah satu orang yang susah banget bikin playlist, Will. I don't know about you, tapi banyak banget buat gue. I think making a playlist is such a skill. Buat gue gitu. Orang-orang bisa kayak mengkategorikan musik based on mood, based on what time mereka harus dengerin itu buat gue kayak gila, gimana ya cara bikin playlist ya, karena gue gak bisa gitu, bikin playlist doang gitu. Makanya kayak MD, you're in the radio, you know how to deal with that. Kayak buat gue itu such a special skill aja sih. It is a skill to jatuhnya membuat sebuah playlist. I mean not just an MD tapi as a DJ. Kalau misalnya lo lagi di luar, lo bikin sebuah playlist, reading the crowd, reading the audience, building the vibe, itu buat gue
skill sih. Damn. Kalau ngomongin tentang skill lo sebagai seorang musisi ya, we know you awalnya kan sebagai member di Cowboy Junior gitu kan jatuhnya, and then you transition dari musik ke film gitu. Nah itu buat lo apakah itu kesulitannya ada di mana kalau boleh tahu? Kalau musik sih buat gue tuh gue selalu belajar yang kenapa sampai hari ini gue masih main musik walaupun gue udah cabut dari band gue yang lama sebelumnya, tapi gue masih tetap bikin musik buat diri gue sendiri karena gue ngerasa musik tuh tempat dimana gue bisa jujur. Even when I'm making such a shitty song, tapi ya nggak apa-apa, gue suka. Misalnya gue bikin kayak not to judge, misalnya kayak I'm making my own type of SoundCloud mumble rap for example gitu. I won't give a listen to anybody. Cuma buat lo doang. Cuma buat gue doang gitu. Tapi gue suka gitu. Karena gue jujur. Gue bikin lirik yang sampah. Gue cerita. Tapi gue suka. Bener. Itu sih yang membuat gue akhirnya membedakan sama acting gitu. Karena begitu acting, gue punya privilege-nya buat mainin sebuah karakter di universe-nya dia. Gue jadi punya masalah yang gue gak punya. Gue harus berempati sama personality yang bukan gue. Gue bisa lari lah dari gue gitu. Tapi musik yang selalu kayak anchor me down lagi untuk kayak jejek lo jadi orang lagi. Iya. Oh gitu. Jadi emang sih kalau lo di main peran kan jatuhnya perannya ada banyak, wataknya juga beda-beda gitu kan. Bener. Akhirnya yang kayak ngebalikin lagi buat gue akhirnya musik sih. Jadi kalau lo bilang tadi music is your anchor, di mana film itu berarti lo ada banyak peran-perannya, lo juga pada akhirnya harus jadi manusia lagi gitu kan ya. Dan itu lo temuin di musik pastinya sekarang. Tapi kalau kita ngomongin tentang film itu sendiri, you are an actor. Pasti you have to watch all these movies untuk nyari referensi kah, untuk melihat apa yang lagi happening saat ini gitu. Kira-kira genre film favorit lo tuh yang kayak gimana? Romcom. Favorit gue, salah satu favorit gue. I think buat gue a lot of people misunderstood romcom gitu. Mungkin terutama di gue ngeliatnya gitu ya, mungkin di Indonesia sih. Terutama mungkin romcom zaman sekarang kayak kadang-kadang rasanya is such a template untuk bikin romcom. Anak SMA apa segala macam gitu ya. Padahal menurut gue romcom inspirasi gue yang di luar gitu, ya sebenarnya romcom tapi ada hal-hal lain yang dikulik. Misalnya kayak let's say ada hopeless romantic-nya sih kayak 500 Days of Summer, Eternal Sunshine, those type of movies gitu. Itu yang kayak apa ya? Lebih berat daripada cuma cinta-cintaannya doang. Gitu. Even though love adalah the most recurring benang merahnya. Tapi di luar itu tuh ada lagi yang lebih gede gitu. Itu one of my goals to be honest, kayak untuk entah main lagi atau entah bikin malah film romcom yang kayak gitu. Another genre gue suka banget. I like heist, I like psychological thriller. Iya itu kayaknya. Oke. Berarti bisa dibilang bahwa lo anaknya tuh idaman ya, ibaratnya kalau misalnya kita lagi mau nonton barengan sama pasangan gitu kan, romcom berarti kan gampang kan. Kalau biasa action atau apa, cewek-cewek kan biasanya kadang-kadang kurang suka. Iya kan, akhirnya romcom lo akhirnya bisa tuh. Lucu juga kalau romcom sendiri. Tapi buat lo kan you've done all these movies gitu, yang paling berkesan berarti apa tuh? Waduh, every single one man. Every single one ya. Dari pas gue masih kecil juga itu berkesan banget sih. Iya. Itu kayak buat gue semua film yang gue mainin ya. Terlepas dari orang mikirnya wah ini sukses yang ini enggak, gitu. I don't care gitu. Tapi gue selalu ngerasa setiap apapun yang gue bikin tuh kayak bayi gue gitu loh, Will. I'm sure you feel the same kayak every time you make music or something kayak they're all your babies. Dan lu gak mungkin milih kayak mana anak favorit kamu. Gak mungkin. Susah banget. Kayak walaupun ya ada flows-nya atau apa ya lu nganggapnya itu punya karakter masing-masing lah. Benar. How about this? Kalau kita ngomongin tentang film tadi, sekarang lo lagi nonton apa? Sekarang lagi series boleh gak? Series boleh. Atau harus film? Series boleh. Series, gue baru selesai nonton Peaky Blinders. Gue suka banget. Tommy Shelby. Yes. That's it. itu sih apa? Klasik lah buat gue Peaky Blinders. Peaky Blinders. Gue pengen banget ngelesain Stranger Things tapi belum sempat yang season 4 ya. Tapi season sebelumnya udah. Season sebelumnya yang abisin gue. Dulu gue ngefans banget sama si Eleven, Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Iya.
Terus tapi yang sekarang gue belum sempat nonton. Belum sempat nonton. Terus film tuh terakhir nonton horor gue semalam, nonton Keramat gue. Keramat. Ya, seru banget. Anjir, gak bisa tidur gue. Gokil. Lo suka nonton horor tapi? Ya harus rame-rame. Buat Oke. gue kan akhirnya nonton horor tuh kayak nyari adrenalin ya. Iya, Kayak iya. pengen kayak orang bayar ke bioskop buat ditakutin gitu ya. Oke, Maksudnya untuk dapet oke. perasaan itu. Gue juga gitu semalam kayak nonton apa ya, nonton horor sama teman-teman gitu. Iya, ya. iya. Seru sih. Oke. Kalau tadi kan lo sempat bilang juga bahwa lo ngefans sama Matt Healy gitu. Iya. Jadi lo akhirnya ngulik tuh apa yang dia lakukan secara musik, mau itu DAW-nya lah, mau itu musik yang dia dengerin lah gitu-gitu kan. Misalnya nih there's a aspiring actor di luar sana gitu, yang memang dia pengen jadi kayak lo juga gitu kan. Rekomendasinya apa buat doi ya? Mungkin beberapa film, let's say 3 film. Kalau tadi kan 3 musik, sekarang 3 film yang jadi inspirasi lo banget gitu. Yang pertama langsung muncul Truman Show. Oke. Satu, yang kedua kalau romcom The Notebook. Oke. Yang ketiga Fight Club kali. Wah. Kali itu yang muncul di kepala gue. Man, first rule of Fight Club, don't talk about Fight Club. Keren ya. Love it, man. Yeah, man. Kalau Truman Show tuh yang Jim Carrey ya. Yang ternyata dia kamera di mana-mana, hidupnya tuh show gitu-gitu. Gue pertama kali nonton Truman Show ya, itu tuh dulu gue nggak tahu sih itu sindrom atau apa. Kayaknya itu emang based on something deh. Gue pikir tuh hidup gue dulu kayak gitu, gitu. Nggak tahu ya, maybe I was a narcissist, I don't know. Tapi waktu itu gue pikir pas gue masih kecil kayak I was just a kid, gue SD. Tapi gue ngerasa kayak gitu, kayak semua dalam kehidupan sehari-hari gue tuh, semua itu kayak udah ada skripnya gitu loh. How my sister reacts to me, my parents, temen gue, guru gue, kepala sekolah, gue tuh kayak, wah, kayaknya mereka kalau gue lagi di toilet, mereka kayak standby di belakang gitu. Kayak, ini Iqbal abis ini keluar harus act normal lagi kayak gitu-gitu. Lo jadi ngerasa bahwa hidup lo itu kayak film gitu. Iya, gue jadi kayak gitu. Pas gue makin gede gue kayak apaan sih. tapi itu dulu yang gue rasain. And then I watch Truman Show, gue kayak mind blown. Gue lu ngerasa kayak gini gitu. Pecah sih. 3 good picks ya itu ya. Itu gokil. Berarti yang pertama Truman Show, itu yang ibaratnya mind blown banget. Abis itu yang kedua itu tadi The Notebook ya. The Notebook kenapa tuh? The Notebook gue suka banget aja chemistry-nya siapa namanya, Ryan Gosling sama Rachel McAdams. Oke. Gak tau, gue waktu itu nonton itu one of my favorite movie of all time. Gue bisa nonton The Notebook berulang-ulang. Gue suka banget aja Ryan Gosling kayak sebagai apa namanya karakter di situ, kayak kekeh tapi juga punya pendirian. Terus kayaknya kalau ngeliat matanya dia ke Rachel McAdams tuh kayak cinta. Iya. Itu kayak shit kayak gitu. Nice. Itu ini bukan sih Whitney Houston bukan sih soundtracknya? Gue lupa. Nggak, kayak bukan deh. Beda. Udah no, tapi kayak bukan. Iya, bukan ya. Oke, Notebook berarti itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah Fight Club. Wah, kenapa Fight Club nih? Itu apa ya jatuhnya ya? Action thriller nggak sih itu? Apa bisa ya? dibilang sih Fight Club kayak lo kan menghancurkan dunia ya kalau di Fight Club tuh sebenarnya. Gue suka aja sih sebenarnya dengan sesuatu yang kecil tapi kayaknya bisa dibalut dengan konsep yang lebih gede gitu. Oke. Gue selalu percaya kayak ide-ide yang bagus sebenarnya bergerak dari hal kecil, tapi gimana cara lo presentnya aja yang gede. Gue boleh nambahin satu nggak sih? Film? Apa? Interstellar. Aduh. Oke. Gue nonton itu gue lagi gitu lagi. Oke. Terus nonton kedua kali gue langsung kayak sebenarnya idenya kecil ya, maksudnya family kan. Iya benar. Tentang bapak sama anaknya. Iya. Tapi gimana caranya idenya tuh sama Nolan bisa kayak gede. Gue suka banget yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi hal simple terus kayak dibikin jadi besar banget kayaknya. Because everybody's trying to be out of the box these days. Iya. Kayak semuanya berusaha berada di luar kotak. Menurut gue kotaknya jadi kosong. Karena nggak ada yang mikir dalam kotak kan. Kayak now why don't we mikirnya ya udah di dalam kotak and then somehow lu bisa menjadi yang paling terang mungkin di kotak itu gitu. Bener. Don't be afraid to be the same I guess. Tapi ya mungkin jadi terbaik yang lu bisa aja sih gitu. Execute gitu ya. You make it the best possible. Be in the box sometimes man. Gitu. Lucu juga tuh. Oke. Nah kalau buat lo sendiri, tapi let's talk about you real quick. Karena kalau dari tadi kita ngomongin tentang film-film yang jadi inspirasi lo, yang lo tonton gitu kan. Tapi sebentar lagi juga ibaratnya kan kita bisa menonton Mencuri Raden Saleh nih. Dimana
Iqbal menjadi peran utama di situ kan jatuhnya, one of them. Dan gimana nih Bal, kalau gue ngeliatnya sih kalau dari trailernya sih gokil udah nih. nonton? Iya. What made you go into this project? Gua denger pertama kali tentang pembuatan film Mencuri Raden Saleh ini sebenarnya udah dari 2018. Oke. So it's been a long time, bahkan kalau nggak salah sebelum Ali dan Ratu-Ratu Queens syuting gitu. Gue udah dengar project ini, and I'm very invested karena mungkin ini bukan film pencurian pertama di Indonesia. Betul. Tapi waktu itu dengar visi misinya Mas Angga Sasongko as a director tentang film ini, gue ngerasa kayak this would set the standard untuk film pencurian / action di Indonesia. Oke. Gitu. Plus ditambah dengan jajaran pemain yang menurut gue seru banget untuk bisa kerja bareng teman-teman seumuran, teman-teman yang hebat dan berbakat di industri film Indonesia yang seumuran gitu ya. Very honored to work with them gitu. Gue bisa bilang ini hidup dan mati gue sih untuk si project ini gitu, dari mulai persiapannya, dari mulai pas syuting, bahkan nanti pas filmnya tayang kayak I'm gonna do anything I can untuk bisa menyampaikan apa yang kita pengen sampaikan di film ini buat seluruh penonton di Indonesia gitu, terlepas dari umur, gender, interest. Pokoknya buat gue film ini semoga bisa bikin orang percaya kalau Indonesia juga bisa bikin film yang keren banget. Nice. Iya sih, dari trailernya it looks crazy banget sih, keren banget sih. Lo jadi Pico ya? Pico. Gue boleh tahu sedikit kayak Pico tuh kayak gimana sih kalau yang ada di otak lo tuh? Pico tuh secara dari surface gitu ya, dia seorang anak mahasiswa seni rupa di salah satu kampus di Indonesia. Dia punya pekerjaan sampingan untuk cari duit sebagai the forger atau pemalsu lukisan. Which is something yang buat gue belum terlalu banyak dibahas juga sih di film gitu ya, sinopsis gitu, cerita film tentang lukisan gitu. Dan juga di film ini kan karena ini heist movie kan ada banyak action scene-nya gitu kan jatuhnya. Gue denger lo nggak pakai stuntman. Iya. Gimana? Kok bisa? Mohon maaf bentar, banyak investasi orang-orang di sekeliling lo atas lo gitu jatuhnya. Gue takut juga nih kira-kira. Gue juga takut. Iya men. Gue juga takut. Iya kan jatuhnya. Gue waktu itu mikirnya gini, kayak if I die in this project, at least I'm gonna die legend. Die while shooting a film, man. Iya. Gitu. Entah adegan gue yang belum ke shoot, gue nggak tahu deh. Mungkin kayak Paul Walker. I don't know how the technology is gonna work gitu. Tapi gue kayak, you know what, kayak let's just do it gitu. And then yang gue pernah bahas sih, kebetulan waktu itu tuh di skrip gue kayak nyatet gitu kayak fase-fase karakter Pico, karakter developmentnya di film kan. Kebetulan di adegan tersebut tuh fasenya Pico emang gue tulis tuh be friend with fear. Gue tulisnya. Be friend with fear. Iya, jadi kayak mesti berteman lah dengan rasa takut lo. Jadi ya udah, akhirnya itu salah satu yang mungkin subconsciously bikin gue kayak ya udahlah, ayolah. Gitu. Harus berani sama takut lo gitu. Oke, tapi rasanya gimana setelah lo melakukannya itu? Puas lah, lega banget ya kayak gitu. Nice. And I'm still here, jadi masih hidup teman-teman. Iya man, Iqbal jadi Pico, you gotta go check this movie out. You should. Kenapa kita harus nonton film ini? Pencurian yang buat gue asik banget. I don't think hal-hal yang kita lakukan di sini sudah pernah dilakukan di film-film Indonesia sebelumnya. And then film ini punya relatability yang tinggi dengan anak-anak muda di Indonesia buat gue. Karena ada gue di dalamnya. Yeah, you gotta go watch that, man. Hey, harus nonton itu berarti ya. Oke, mungkin boleh ngajak ke teman-teman yang lagi nonton podcast ini untuk menonton film Mencuri Raden Saleh. Film Mencuri Raden Saleh sudah bisa disaksikan di seluruh bioskop di Indonesia mulai tanggal 25 Agustus 2022. So, pastikan kalian menonton. Pastikan kalian siapin energi untuk nonton film ini karena ada tegangnya, ada deg-degannya, ada dramanya, ada actionnya, everything all in one pack, dan siap-siap terkejut dengan apa yang sineas Indonesia bisa suguhkan buat penontonnya. Fire. Hey man, it's been great talking. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Terima kasih, Bro Willy. Definitely sesuatu sih eye opening. Gue akhirnya jadi tahu gitu kan Iqbal lebih dalam lagi gitu kan. Jadi lebih tahu apa referensinya, apa yang dipikirkan gitu. Definitely
gue tahu sih you're a regular person. At the end of the day you're just human kan. Lo juga manusia biasa. Tapi banyak teman-teman di luar sana tuh yang memang mengidolakan lo, man. Yeah, a lot of them. Kayak lo. It's a burden, man. Iya. It's a burden, bro. That's why itu yang pengen gue tanya. Is it buat lo? Apakah itu jadi tanggung jawab sendiri? Apa itu kayak jadi ya gue pengennya berkarya nih, jadi ini apa ya, ibaratnya kayak konsekuensinya tuh ini gitu. Ya itu sih selalu ada di pikiran gue gitu sih. Maksudnya ya udah gue kebetulan punya platformnya untuk bisa berkarya dan ternyata karyanya diterima, akhirnya personal, maksudnya guanya juga akhirnya jadi dikenal. But I don't really like exposing my personal life karena I'm not about that gitu loh. It's apa ya? Gue selalu berusaha memisahkan antara karya dan kehidupan pribadi, cause they're all two different things. Recently kayak sempat ada bahasan tentang kayak bagaimana harusnya aktor itu juga bisa punya kehidupan yang mirip dengan karakter yang dia mainin. And for me that's completely untrue. Itu salah banget sih. Kayak ya justru kita harus bisa memainkan sesuatu yang justru bukan kita gitu. Makanya gue selalu memisahkan antara kedua hal tersebut gitu kan. Tapi kalau buat gue pribadi ya itu tadi gue beneran ngerasa regular person aja sih sampai hari ini gitu. Malah kadang-kadang teman-teman gue yang kayak, "Bah, lu nggak boleh kayak gitu, lu nggak bisa makan di situ, lu nggak bisa ke warkop, men, lu nggak bisa gini." Gue beneran kayak, "Oh iya ya." Itu selalu jadi beban buat gue. Karena gue juga nggak pengen apa yang gue lakuin because I'm a human, akhirnya orang menganggap itu adalah sesuatu yang normal, and then people think it's okay as well to do that gitu. Karena buat gue kayak, nah, I think ketika lo ngefans sama seseorang, lo juga harus bisa terima apa yang lo nggak suka dari orang itu, bahkan mungkin mengkritisi gitu apa yang lo nggak suka, dan as the artist lo juga harus bisa menerima itu karena ya kebebasan berpendapat, perbedaan referensi dan culture, ya lo harus terima gitu. Ya lo lakuin aja apa yang lo mau, tapi kalau dikritik juga udah take it, man. Bener sih, kayak nggak ada dewa di sini, you know. At the end of the day, even Chris Hemsworth juga dia cuma main, he's not Thor, he's not really Thor. Itu dia aja. Ya dia aja manusia gitu. Iya. That's it, man. That's why orang kadang-kadang suka kayak apa ya, blindsided atau kayak rada buta gitu karena wah nih Iqbal tuh udah sukses gitu kan, udah ada di posisi yang keren banget gitu. Gue pasti apa ya, gue bakal merasa kayak oh ya udah lo bukan manusia di dunia ini gitu kan. Burden, man. Karena jadi kayak, aduh gimana ya. Iya, gue biasa aja sih ngejalanin gue sehari-hari sih. Bener. Cuma itu buat gue lumayan jadi ini sih. Gue nggak pengen akhirnya ada sesuatu hal yang nggak baik dari gue gitu, and then orang contoh dan jadi kayak gue kayak gitu gara-gara Iqbal. Gue nggak pengen banget sih. Exactly, that's why kayak lo juga punya platform, you're very big. That's why pasti lo punya kayak value yang pengen lo kasih ke audience lo juga kan. Jatuhnya kayak nilai-nilai apa tuh kira-kira yang pengen lo kasih untuk generasi muda? Karena mungkin lo ada di posisi ini gitu. What kind of values do you want to give to them? Mungkin ini juga notes to myself kali ya. Sesuatu yang sampai sekarang gue masih apa ya, cari gitu atau pelajarin. I guess lo nggak boleh bohong sih sama diri sendiri. Itu yang pertama dan most important gitu. Maybe sometimes lo bisa bohong sama bos lo. Lo harus bohong sama kolega lo because one of apalah gitu ya, gitu. Lo harus itu. Tapi menurut gue jangan pernah lo bohong sama diri lo sendiri sih. Itu hal yang gue berpegang teguh. If you like something, you like something. If you don't like something, you don't like something. If you have to stand up for something, you have to stand up for something. Apapun itu yang penting lo tahu kalau lo nggak bohong. Itu yang selalu gue pegang. And then ini juga pesan banget buat diri gue sendiri sih. Gue kayak ngomong kayak gue lagi journaling. Never compare yourself, man, with anyone or anything. Ini klise banget karena ini udah sering banget ya terdengar di Instagram, podcaster ngomong, you know, influencer ngomong. Tapi I really mean it gitu. Jangan compare diri lo sama siapapun sih. People you see on social media yang udah sukses, mereka hanya menunjukkan apa yang mereka mau tunjukin gitu. Iya, benar. Mereka nggak akan nunjukin breakdown mereka, kegagalan mereka gitu. Ya nggak ada yang perlu di-compare sih sebenarnya. Semuanya punya jalannya masing-masing. And find what you like, cari sesuatu yang lo suka and get nerdy, man. Beneran get nerdy, ansos kali-kali. Boleh banget harus. Ini anak ansos banget sih kalau gue lihat-lihat tuh sebenarnya gitu. Iya, kayak gue nggak perlu gaul, tapi semua anak gaul tau gue.
Jadi do your thing man, karena begitu lo ngulik, lo nerdy, lo gila sendiri sama hal itu, people will look for you anyway. People will try to find you buat apa yang lo jago gitu loh. Definitely. Gokil sih. Thanks man. Again, one more time buat Iqbal, go check it out. Oke, Mencuri Raden Saleh. Go check that one out. In the meantime, itu dia OG Podcast. Opal Original Podcast. Let's get it.